siang rekan-rekan sobat kami. Selamat bergabung di YouTube dan juga di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada tanggal atau hari Rabu 24 September 2025 kita bertemu kembali setiap bulan. Sekedar informasi, sobat kami ini merupakan istilah atau panggilan semua sobat-sobat yang artinya kita aware atau kita peduli terhadap keamanan informasi. Yang sudah hadir dan sudah bergabung, boleh saya minta untuk jempolnya atau reactionnya, atau boleh dikasih untuk love reaction-nya, boleh hatinya. Nah, itu artinya sudah siap. Kita sudah siap untuk ini ya, berbincang-bincang, berdiskusi. Karena narasumber di series yang ke-22 ini nanti adalah narasumber yang berkompeten di bidangnya dan sangat spesial. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu sahabat-sobat kami yang selalu bergabung dan mengawal. Tak lupa kita kedatangan tamu yang spesial yang kerap menemani dinamika sobat kami. Yang terhormat, Kepala Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang, Pak Keli. Selamat siang, Mbak Ure. Selamat siang, Mas Setom, Pak Rudi. Matur nuwun sudah bergabung dan tentunya rekan-rekan semua yang bergabung di forum ini. Selamat siang, Pak Keli. Luar biasa, semangat selalu, nggih, Pak. Baik, kemudian kepada Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi, Bapak Tri Haryanto MT. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Mbak Oke, Aurel. sugeng siang Bapak. Ini juga luar biasa. Semangat sumringah ya, maupun Pak Klik dan juga Pak Tri. Oke, mohon untuk kita mau meramaikan juga. Ini ada narasumber yang luar biasa di series yang ke-22. Yang pertama, selamat siang kepada Bapak Seto Wijaya selaku Lecturer and Digital Media Enthusiast. Selamat siang Bapak. Selamat siang semuanya. Nah, ini pembicara kita yang pertama, nggih, Bapak Seto. Kemudian kita lanjut ke pembicara yang kedua, yaitu Bapak FX Rudi Gunawan selaku praktisi yang merupakan penulis tenaga ahli Wakil Menteri Komdiji. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Aurel. Selamat siang, teman-teman semua, dimanapun berada. Luar biasa. Semangat baru, hari yang baru, dan wajah yang baru ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya ada dua narasumber. Saya sudah menyiapkan pantun spesial nih Pak, boleh dibantu cakepnya ya. Pergi liburan ke Jogja, beli bakso Cakep, dan sate kelinci. cakep, Mampir ke Mbah Kito, beli bakmi. cakep. Perkenalkan saya Aureli atau Aurelia Octavia Putri yang akan memandu gelar bicara sobat kami. Luar biasa. Nah, tema yang diangkat pada kesempatan ini di series yang ke-22 yaitu sosial media sebagai jembatan aspirasi. Harapannya platform sosial media ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua maupun jejaring yang nantinya kita nanti diharapkan bagaimana kita dapat mengolah aspirasi, ide, pendapat, keluhan secara bijak. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya, dan harapannya kita sekarang sedang live streaming di YouTube channel YKTV. Rekan-rekan jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Sobat Kami, @sobatkami, dan juga subscribe YouTube channel Sobat Kami ya, tadi di YKTV. Baik, nanti informasi lebih awal akan ada link presensi yang akan diberikan pada pukul 2:30 atau 14:30 yang kaitannya untuk penerbitan e-sertifikat. Dan sebelum kita mendengarkan pemaparan pemateri, marilah kita mendengarkan pengantar diskusi, apresiasi, sekaligus semangat dari Bapak Kepala Kominfosan Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM, kepada Pak Kelik, kami serahkan. Makasih Mbak Aurel.
Pak Rudi, Mas Seto, rekan-rekan semuanya yang kami hormati, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara sosial media adalah satu hal ketika siapapun mengenal pada ranah digital, pertama kali pasti mereka yang dikenal adalah sosial media. Bahkan kemudian terjadi perubahan yang sangat luar biasa bagaimana kemudian generasi sekarang kalau mengakses informasi-informasi. Prinsip cepat, kebenaran nanti. Ya. Generasi seperti saya dan Pak Rudi pasti dulu amat sangat lekat dengan media-media mainstream. Di Jogja, sebut saja saya belajar membaca itu bukan di sekolah, tapi melalui harian yang namanya Kedaulatan Rakyat. Koran tertua yang merupakan media heritage Jogja. Tapi anak-anak saya sekarang mungkin nggak akan mengenal nama-nama harian, media paper begitu ya. Juga termasuk mungkin bisa dihitung berapa bulan sekali, berapa minggu sekali menonton televisi. Tapi ketika mereka kita tanya sesuatu, mereka tahu juga, mengikuti juga, yakni dari sosial media. Sebuah informasi yang tanpa kita minta, bombardir kita dengan berbagai informasi, baik itu kita kehendaki ataupun tidak. Media sosial tentunya secara objektif kita harus mengatakan bisa kemudian menjadi salah satu acuan informasi. Tapi tatkala kita mencari informasi yang benar, tentunya harus ada informasi-informasi pembanding lain. Yang kedua, tanpa kita sadar, kalau kita bicara pada salah satu dasar dari cyber security, Mas Seto nanti bisa ngendiko atau menyampaikan lebih banyak. Kadang kita memprofiling diri kita dan menyajikan ke publik melalui media sosial tanpa kita rencanakan. Misalnya Pak Rudi, saya melakukan profiling atas sosok yang mungkin ajak untuk membangun sebuah kegiatan begitu. Kita nggak perlu minta ke mereka itu riwayat hidup. Bahasa riwayat hidup itu hanya kita kenal di generasi saya dan Pak Rudi mungkin. Mas Seto juga tidak mengenal itu. Tapi kita bisa melihat di media sosial itu seperti apa, kecenderungannya seperti apa. Saya pernah guyon begitu dengan anak-anak muda yang sering ketemu dengan saya, atau saya lihat bahwa ini religius di media sosial, guyonan, kalau komentar selalu dengan nilai-nilai yang sangat religius, kemudian juga kadang-kadang berdoanya itu di media sosial. Saya guyoni, ya emangnya kita berdoa pada sebuah entitas yang ikut di dalam grup itu juga kah? Enggak juga kan gitu. Tapi seolah-olah kita puas dengan demikian. Maka kemudian secara tidak sadar terjadi pergeseran bagaimana kita kemudian mengaktualisasikan nilai. Bagaimana kita kemudian menginternalisasikan nilai juga. Kita punya kekhawatiran jangan-jangan nanti di generasi anak-anak saya atau adiknya Mbak Aulia itu sudah enggak kenal yang namanya bagaimana takziah atau melayat, kita datang langsung, tatap matanya, jabat tangan, erat, cipika-cipiki sambil memberikan saya ikut belasungkawa. Seolah-olah itu bisa diwakili dengan WA yang panjang sekali, dengan dilampiri doa yang panjang sekali itu, seolah-olah sudah selesai. Saya katakan kepada anak-anak itu, semahal-mahalnya gadget Anda, secanggihnya handphone Anda itu tidak akan bisa mengantarkan empati, rasa simpati, emosi itu nggak akan bisa. Kalau kemudian selalu terjebak pada gadget seperti itu, maka Anda akan menjadi sebuah makhluk mekanisme yang kemudian tumpul atau tidak, kemudian tidak menjadi punya empati yang cukup. Nah, belum lagi kalau kita bicara pada konteks etika bagaimana kita berdialektika di dalam ranah media sosial. Ya tentunya kalau kita bicara etik itu tergantung pada tujuan. Sehingga ketika kita mengatakan kepada anak-anak ataupun ibu-ibu yang kemudian mulai mempercayakan gadget pada anak-anak kecil, selalu kita katakan,
siapa mereka, jangan harap mereka itu akan tersajikan konten-konten yang memang seimbang dengan tumbuh kembang mereka. Kok kecil? Orang dewasa saja ketika kemudian dibombardir dengan nilai tertentu dan ada frekuensi sedikit yang nyambung, maka perilakunya bisa berubah. Maka nilai yang selama ini terinternalisasikan bisa berubah. Nah, tentunya kemudian aspek etik ini penting, tapi tidak mudah. Bagaimana kita mengajak orang untuk bermain etik di dunia sosial, di dunia medsos ketika kemudian memang tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya untuk mengindoktrinasi, propaganda, dan lain sebagainya. Nah, saya kira tema ini terlalu sempit dan terlalu pendek kalau nanti dikemas dalam satu sesi diskusi ini. Baik Mas Seto Wijoyo ataupun Mas Rudi Gunawan mungkin punya perbendaharaan pengalaman dan juga banyak hal yang bisa di-share kepada teman-teman. Karena ketika kita bicara dampak, ini bicara kita selaku pengguna saja, tapi adalah pada mereka-mereka yang masih harus menjadi tanggung jawab kita. Betapa masif kemudian medsos ini menginternalisasi nilai-nilai kepada siapapun. Betapa kuatnya ekskalasi pengaruhnya itu. Ya, kemudian di beberapa negara ketika terjadi huru-hara begitu, ya salah satu teorinya adalah persempit kanal ini dan lain sebagainya. Nah, begitu dahsyatnya kemudian medsos itu bisa mengekskalasi tindakan-tindakan kolektif masuk yang hal-hal negatif. Saya kira pengantarnya demikian. Matur nuwun sekali. Pindah lagi kepada Mas Seto, Pak Rudi Gunawan, berkenan bergabungnya dalam forum sederhana ini. Tentunya kami akan sangat senang sekali apabila kita bisa juga kemudian mengajak panjenengan berdua untuk berbagi ilmu. Saya mengenal Mas Rudi ini dari beberapa karya beliau. Beliau penulis, beliau aktivis di sinema dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya pada konteks ini, Mas Tri atau Mas Gi ya, tapi mungkin pada bagaimana kita mengenalkan sosmed bisa untuk aktivitas kreatif ya dan lain sebagainya. Makaten, nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, sedikit kita mungkin akan bercerita tentang apa sosial media ya, dengan tema antara aspirasi dan manipulasi AI di dalam sosial media gitu. Boleh share screen ya, izin ya. Nah, ini materi saya kali ini antara aspirasi dan manipulasi AI di dalam sosial media. Oke, monggo next. Nah, yang akan kita bahas apakah saat ini ya kita berbicara ini sebagai suara rakyat ataukah suara robot? Karena media sosial kini menjadi ruang publik digital bagi aspirasi masyarakat. Namun nih ada muncul sebuah dilema di mana opini asli melawan opini buatan. Sekarang AI sudah banyak berkembang, sekarang AI sudah banyak banyak sekali modelnya, baik yang video, foto ataupun suara ya. Nah, artificial intelligence ini atau AI mampu menciptakan ribuan komentar otomatis atau bot army hanya hitungan detik. Gitu. Lalu video dan audio palsu atau biasa kita sebut deepfake ya. Lalu ada berita palsu generatif yang hanya dibuat dalam hitungan detik. Jadi tidak seperti kita harus ada reporter, harus ada wartawan, tidak. Tapi ini berita yang di-generate oleh AI dan dalam hitungan detik untuk mengiring sebuah opini. Lalu mengacu pada pendapat Jurgen Habermas tentang ruang publik, media sosial seharusnya bisa jadi arena diskusi masyarakat. Nah, cuman kini terancam oleh rekayasa algoritmatik. Ini yang bahaya. Dan ini kadang-kadang kita banyak temuin deh di TikTok, di Instagram gitu. Jadi berita-berita yang validasinya masih masih
bisa dipertanyakan ya, masih perlu dipertanyakan lah. Oke, next. Nah, ini kita peran AI dalam media sosial. Antara pemberdayaan dan manipulasi. Ini yang harus kita waspadai buat teman-teman semuanya. Kita harus lebih care, kita harus lebih apa ya, waspada lah terhadap AI ini yang manipulatif. Jadi AI itu seharusnya bisa menjadi sebuah alat untuk penguat aspirasi masyarakat, gitu. Di mana membantu untuk personalifikasi konten, gitu kan, sesuai minat. Kemudian adalah mempercepat distribusi aspirasi, gitu kan. Lalu ada menyaring spam, gitu ya, ujaran kebencian ataupun konten-konten ilegal. Nah, harusnya AI ini bermanfaat. AI bisa dikatakan ini seperti bilah pisau ya. Jadi pisau ini kalau di tangan yang baik atau mungkin di tangan yang chef ini akan menjadi sebuah alat yang membantu gitu. Namun ketika pisau ini dibawa oleh orang yang kurang baik gitu, nah malah maka memiliki sisi negatif. AI sebagai alat manipulasi kita akan bahas ada buat army ya atau yang tadi yang saya katakan adalah ribuan akun palsu untuk menciptakan ilusi dukungan publik. Ini yang sering banget nih, apalagi musim-musim sorry ya kayak musim politik lah ya gitu. Ini banyak sekali giringan-giringan opini ya. Deepfake ya, deepfake juga wajah dan suara yang dipalsukan untuk propaganda. Lalu ada hoax, generatif sebuah berita. Ini yang bahaya sekali juga. Kadang-kadang bahkan ditemukan di grup-grup WhatsApp nih. Grup-grup WhatsApp ada berita-berita yang sebenarnya belum 100% keasliannya. Namun ya di grup-grup WhatsApp apa ya, keluarga bahkan ya, atau grup-grup WhatsApp komunitas-komunitas itu juga, ini juga bahaya nih. Lalu ada algoritma bias di mana dia mendorong konten ekstrim untuk engagement gitu. Dan menurut pendapat Castells ya kan, teknologi informasi mempercepat arus komunikasi. Namun nih kita butuhkan regulasi nih. Butuhkan regulasi sehingga AI bisa menjadi instrumen kekuasaan baru untuk membentuk opini publik secara artifisial. Ini yang bahaya. Gitu. Jadi kita memang harus dibatasi dengan adanya mungkin regulasi. Seperti itu. Oke, next itu adalah kita akan membahas ketika aspirasi tergeser oleh manipulasi. Dampaknya apa sih dari manipulasi? Nah, untuk individu yang pertama adalah kehilangan privasi, identitas digital akibat phishing atau penipuan AI. Kemudian terpaparnya deepfake yang merusak reputasi pribadi, kemudian rentan menjadi korban manipulasi opini dan penipuan finansial. Ini banyak sekali terjadi ya. Kita tiba-tiba saldo hilang, tiba-tiba diklik kok handphonenya udah nggak bisa aktif lagi gitu. Nah ini bahaya sekali. Kemudian bagi masyarakat ya, di mana ada polarisasi akibat banjirnya hoax dan propaganda yang otomatis yang tergenerate. Kemudian kehilangan ya, Iya, yang gimana? komennya aja jauh lebih pedes ya. Kalau Instagram atau TikTok gitu kan juga banyak lah ujaran-ujaran kebencian. Dan buat negara, ini juga opini publik bisa digerakkan oleh ribuan bot yang mengakibatkan ancaman demokrasi. Ini bahaya. Mungkin bisa kita lihat kasus kemarin ya, adanya demo ya. Itu pasti banyak sekali itu berita-berita hoax yang bermunculan gitu. Gitu. Kemudian ada keamanan nasional yang terganggu oleh propaganda digital yang sangat-sangat terstruktur dan kedaulatan data terancam oleh penggunaan AI asing tanpa adanya regulasi yang jelas. Dan menurut pendapat Boyd and Ellison di tahun 2007, media sosial membentuk identitas dan relasi. Jika identitas dan percakapan eh, menggunakan AI, maka yang hilang bukan hanya data, tapi juga kepercayaan sosial terhadap diri kita. Ini yang bahaya, gitu. Jadi banyak-banyak bahayanya lah. Masih ada lagi nih. Oke, ini ada bagaimana sih kita membedakan nih asli dan palsu gitu kan. Bagaimana kita membedakan bahwa ini generatan AI atau ini adalah benar-benar adalah konten yang asli. Defect yang pertama itu pergerakan bibir tidak sinkron dengan suara.
Jadi aku mungkin ngomong sesuatu, kalau ini kan sesuai nih apa yang aku bicarakan, gerakan bibirku sama. Nah ini kalau di defect itu enggak gitu. Lalu ada bayangan dan pencahayaan yang tidak konsisten karena ada gerakan-gerakan patah-patah dari botnya. Kemudian suara terdengar lebih datar, tidak adanya intonasi ataupun nada. Rata-rata bot itu suaranya datar. Andai pun ada intonasi, intonasinya ya sama lah, sama. Bisa di bisa di apa? Bisa dilacak lah. Kemudian ada bot army atau komentar otomatis. Pola komentarnya sama, yang pasti ya, atau mirip-mirip dan berulang kali. Nah ini mirip-mirip dan berulang kali. Kemudian akun dengan foto profil generik atau aktivitas yang tidak wajar. Nah, ini juga perlu kita waspadai. Aktivitas posting sangat tinggi dalam waktu-waktu singkat. Itu juga bisa disinyalir sebagai bot army. Atau rata-rata kayak misalnya sekarang mungkin di Instagram dengan jumlah pengikut yang banyak, misalnya followers dengan yang banyak, tapi ternyata kalau kita klik fotonya, like-nya cuma ada 5, ada 10. Nah, itu disinyalir followersnya juga bot tuh itu atau beli ya. Kemudian ada hoax generatif di mana ada gaya bahasa formal tapi terasa generik. Kemudian tidak mencantumkan sumber yang kredibel pasti karena ini generatan AI dan viral dengan cepat tanpa dasar fakta yang jelas. Ini sangat bahaya dan sudah banyak terjadi. Makanya hati-hati bersosial media nih ya. Bahkan menurut pendapat Herbert Blumer, setiap interaksi digital adalah simbol. Manipulasi AI bisa dikenali dan anomali simbolis atau ketidaksesuaian antara teks, gambar, dan konteks sosial. Sehingga kita harus menjadi apa ya pelaku digital yang harus cerdas lah ini, pintar memilah dan memilih mana yang bisa di-share. Oke, next ada membangun pertahanan cyber di era AI. Ini saya kasih tipsnya ya. Yang pertama adalah gunakan password yang kuat dan unik, serta aktifkan 2FA ya, atau two factor authentication. Itu penting banget. Ayo yang belum aktifin WhatsApp-nya, bisa sosial medianya di Instagram, mungkin TikTok, ataupun apa sih, X ya. Itu harus diaktifkan 2FA. Kemudian batasi informasi pribadi yang dibagikan di media sosial. Tidak semuanya itu harus di-share di media sosial. Tidak semuanya itu orang-orang harus mengetahui kegiatan kalian gitu loh. Dan nggak dikit-dikit di-share. Karena bahaya. Semakin banyak di-share, semakin banyak orang lain mengetahui diri Anda. Yang terakhir adalah cek ulang izin aplikasi pihak ketiga. Atau karena banyak sekarang aplikasi-aplikasi terutama di Android yang dianggap tidak sesuai ya. Atau aplikasi-aplikasi yang tidak resmi. Next, bagaimana sih cara membangun pertahanan cyber di era AI? Yang pertama harus lakukan cek fakta sebelum membagikan berita. Jadi benar-benar harus mengecek faktanya. Jangan tiba-tiba langsung emosi ada sebuah berita langsung, wah ini harus disebar nih gitu. Nah itu langsung dikirim ke grup sehingga berulang-ulang-ulang. Nah ini bahaya ini. Ini bisa menimbulkan dosa jariah juga ini. Karena menyebarkan hoax ya kan. Kemudian bandingkan dengan media arus utama atau sumber-sumber yang kredibel. Mungkin ada Tempo, ada Kompas, ada Kedaulatan Rakyat, mungkin ada Tribun yang bisa dicek karena sudah mungkin kredibilitasnya jauh lebih baik ya. Yang terakhir adalah waspadai judul yang sensasional tanpa sumber yang jelas. Ini bahaya. Karena jangan hanya melihat judulnya bahwa wah ini langsung emosi, langsung marah, langsung main sebar-sebar aja. Nah ini yang bahaya gitu. Jadi benar-benar harus caring lah before sharing. Gitu. Oke, bagaimana membangun pertahanan cyber di era AI? Nah, yang pertama adalah selalu gunakan software pendeteksi deepfake ya. Misalnya Deepware Scanner, itu udah ada sekarang. Teman-teman bisa download. Cuman hati-hati ya downloadnya. Terus yang kedua ada perhatikan anomali pada teks, gambar, dan suara supaya kita bisa mengenali ini benar atau tidak. Lalu waspada pola komentar massal atau postingan yang otomatis. Nah, itu buat Oke, next. Bagaimana membangun pertahanan siber di era AI lagi adalah jangan ikut menyebar hoax atau konten manipulatif. Karena yang pertama itu kan takutnya dosa jariah, ya kan? Yang kedua ini membahayakan. Ya, lalu gunakan media sosial untuk aspirasi positif, ya kan? Bukan provokasi. Media sosial itu harusnya memang menjadi tempat ya untuk kita bersosial lah ya, bukan untuk propaganda lah. Lalu hargai privasi dan pendapat orang lain, gitu. Karena mungkin kita nggak sama, kita beda, tapi kita harus saling bisa menghargai satu sama lain.
Oke, next. Nah, ini ada sebuah kasus ketika manipulasi AI menjadi fakta. Ini ada dari Kominfo, Jatim, di mana adanya penangkapan terhadap eh, ini ya, pelaku pelaku deepfake, dan korbannya adalah kepala daerah gitu, hingga merugikan hingga sekitar 80 juta rupiah. Bahkan dari hasil riset VIDA, Where is the Fraud? Protecting Indonesia Business from AI Generate Fraud gitu, VIDA menemukan lonjakan 1.540% pada kasus penipuan deepfake di wilayah APEC dan dari tahun 2022 hingga 2023, sehingga dalam 1 tahun lonjakan deepfake-nya itu sampai 1.540%, luar biasa tingginya. Nah, ini ada salah satu video AI, ini generate, ini Bukovifah berjualan motor. Nah, ini palsu ini AI generate. Monggo, boleh di-playin. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Ya, ini salah satu adalah deepfake. Ini di video ini di-generate by AI. Masa Ibu Kofifah itu jualan motor 500.000 kan? Dan gerakan bibirnya coba diperhatikan. Gerakan bibirnya itu beda banget. Coba sekali lagi ya, kita play ya. Gerakan bibirnya yang Bu Kofifah. Nah, ini gerakan Saya bibir Bu selaku Kofifah. Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silahkan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma Rp500.000. Nah, itu. Ini sudah jelas ini adalah deepfake ya. Next, ada contoh juga deepfake. Bagaimana cara membedakan original dan deepfake. Nah, ini ada yang sebelah kiri original. Oke, monggo. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Nah, ini. The people cannot tidak bisa mengetahui perbedaan bagaimana yang original maupun yang deepfake. Kemudian ada satu lagi video dari Elon Musk. Over and you start getting to these what I call local maxima, where you don't realize basically how dumb you were. This is deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. Bahkan 90% people cannot tell the difference. Perbedaannya yang original Elon Musk itu ngomongnya memang agak terbata-bata, agak ya ada intonasinya, namun yang deepfake itu lebih flat intonasinya. Gitu. Next, boleh. Nah, kita harus menjadi generasi digital penjaga aspirasi untuk menolak manipulasi. Sebagai digital watchdog ya, atau kita memang pelaku digital yang penjaga digital lah, peka terhadap konten yang mencurigakan seperti deepfake, bot atau hoax, kemudian berani melaporkan dan mengklarifikasi informasi palsu. Ini yang jarang dilakukan. Teman-teman kalau ada informasi palsu yang tidak baik, langsung klik titik 3 biasanya, klik langsung report. Supaya dari pihak platform, baik Instagram, TikTok, maupun X, ataupun Facebook, dia bisa mengetahui bahwa ada laporan terhadap akun-akun tertentu. Nah, kita harus bisa menjadi watchdog gitu kan. Harus bisa menjadi penjaga di ruang digital kita gitu. Jadi kalau memang ada yang dirasa kurang baik, ada yang dirasa bahwa itu konten-kontennya palsu bahkan, berarti itu kita harus bisa melaporkan. Terkadang kita malah ya udahlah, akhirnya skip gitu. Ditonton aja gitu. Harusnya kita bisa melaporkan. Kemudian menggunakan AI untuk kebaikan. Yang pertama harus membuat konten yang edukatif dan kreatif mungkin ya. Jadi biar bisa AI itu bermanfaat gitu. Mungkin bisa menjadi sodako jariah juga kan kalau kontennya bermanfaat.
Kemudian mengembangkan aplikasi sederhana untuk deteksi hoax atau deepfake gitu. Yang terakhir menjadi teladan dalam pengguna media sosial yang sehat. Lalu edukasi lingkungan sekitar, membimbing teman, keluarga gitu kan. Mungkin orang tua kita gitu yang mungkin sudah baby boomer gitu. Nah, itu juga harus dibantu ketika bermain sosial media gitu. Kalau Gen Z sih kalau main sosial media saya udah nggak khawatir lah ya, mereka jauh lebih jago lah ya kalau Gen Z ya gitu. Nah, kemudian mendorong budaya think before share. Ini penting banget. Kita harus berpikir sebelum main share. Menjadi agen aspirasi positif. Yang pertama, gunakan media sosial untuk advokasi sosial, lingkungan, ataupun pendidikan. Intinya yang positif ya, yang dan mendidik. Dan ciptakan narasi tandingan terhadap hoax atau ujaran kebencian. Ini penting juga. Lalu bagaimana kita menjaga media sosial dari aspirasi ke aksi nyata? Yang pertama kita harus meningkatkan literasi digital gitu. Karena literasi ini cukup penting ya, tidak hanya yang digital, mungkin yang kayak buku gitu juga kita harus banyak baca gitu. Karena ditakutkan generasi yang sekarang adalah ketika mereka sudah menonton satu konten di TikTok misalnya ya, itu mereka sudah mengerti semuanya gitu. Ini yang bahaya gitu kan. Eh, Integrasikan kurikulum literasi digital di sekolah baik ya ataupun kampus ya. Kemudian adakan pelatihan rutin tentang keamanan cyber dan identifikasi AI. Nah, kemudian transparansi dan regulasi untuk AI, ini kudu jelas, pelajari cara kerja sama kerja algoritmanya. Kemudian regulasi yang jelas untuk penggunaan deepfake dan bot ini harus dikeluarkan, gitu ya. Buat mungkin bapak-bapak yang gitu, yang bisa membuat regulasi ini harus dibuatkan ya, harus regulasi supaya jelas ya. Kemudian kolaborasi multi pihak ini sangat dibutuhkan, baik pemerintah, akademis, komunitas, platform digital, ataupun masyarakat sendiri. Ini harus adanya kolaborasi. Untuk apa? Untuk saling menjaga satu sama lain, gitu. Kemudian membangun sistem deteksi dan pelaporan konten AI yang manipulatif. Ini perlu banget. Makanya tadi jangan takut-takut untuk melakukan report terhadap konten-konten atau akun-akun yang dirasa manipulatif. Kemudian kita harus meningkatkan budaya etika di digital ya, untuk mendorong norma sosial. Yang pertama cek fakta dulu, baru bagikan, jangan langsung main share aja. Kemudian kembangkan kampanye publik tentang bahaya manipulasi AI. Nah, ini harus banget ditingkatkan, mungkin sampai ke tingkat desa mungkin ya, gitu. Terus yang terakhir adalah teknologi pendeteksi AI. Gunakan tools anti deepfake dan fact checking otomatis. Kemudian dorong riset AI untuk keamanan, bukan hanya untuk manipulasi. Itu, dan yang terakhir, AI bisa menjadi sahabat aspirasi atau musuh demokrasi. Pilihan ada pada kesadaran kita bersama. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Aurel. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf. Ya, saya memberi judul ini kebebasan berekspresi di sosial media atau media sosial ya. Saya akan mencoba untuk kembali kepada hal-hal yang paling mendasar. Mungkin ini karena background saya filsafat ya, jadi saya akan mencoba kembali pada hal yang basic sekali untuk mencegah bagaimana tatanan kehidupan digital kita itu bisa menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Kedua, untuk bisa membuat sosial media sebagai jembatan aspirasi yang memang menjadi tema obrolan kita di Gitalk edisi 22 ini. Oke, next slide. Nah ini landasan yang utama ya dari kebebasan berekspresi. Ini saya merasa kalau misalnya kita punya satu landasan, punya satu prinsip, itu eh, kita sudah 50% terlindungi. Seharusnya. Kita punya prinsip, kita punya tujuan. Saya merasa banyak sekali kawan-kawan di generasi mulai dari milenial sampai sekarang Gen Z ya. Atau Gen apa sekarang Aurelia? Ini, Pak. Gen Z biasanya Gen kalau Z ya. ya. Gen Z, Yang saya Alpha. cermati itu ada satu situasi di mana eh, teman-teman yang lebih muda ini dalam proses mencari satu tujuan, dalam proses membangun satu prinsip, ada kendala-kendala yang cukup besar yang dihadapi. Nah, saya ingin menekankan kembali bahwa yang paling basic sebenarnya adalah semangat cinta kebenaran. Ini sangat mendasar. Kalau kita memiliki itu,
Sebenarnya ini diajarkan juga oleh semua agama ya, bahwa kita harus mencintai kebenaran, apapun agama Anda teman-teman ya. Ini landasan yang paling basic. Kalau kita punya semangat cinta kebenaran, ini saya ambil dari pemikiran filsuf Inggris namanya John Locke ya. Dia lahir 1632, meninggal pada 1704. Ini harus mutlak melandasi kebebasan berekspresi. Harus mutlak menjadi prinsip yang kita pegang teguh untuk eksis di dunia medsos. Ini yang pertama ya. Landasan utamanya itu. Lanjut. Nah, ini saya merasa penting untuk menegaskan bahwa cinta pada kebenaran itu sangat berbeda dengan cinta pada satu ajaran yang dinyatakan benar. Beda banget. Cinta pada kebenaran ya kita sudah menemukan satu kebenaran. Kita sudah meyakini satu kebenaran bahwa merah putih itu bendera Indonesia. Itu kebenaran. Nggak terpungkiri lagi. Nggak diperdebatkan lagi. Tapi cinta pada satu ajaran yang dinyatakan benar, misalnya merah putih mengajak kita untuk menjadi ras unggul. Apakah itu kebenaran? Belum tentu. Tapi itu bisa dinyatakan sebagai satu ajaran yang dinyatakan benar. Tapi belum tentu sebuah kebenaran. Sampai sini teman-teman bisa membedakan ya. Jadi knowledge is power. Itu dari John Locke. Kita harus bedakan setelah punya prinsip mencintai kebenaran, kita harus mampu membedakan antara cinta pada kebenaran dengan cinta pada satu ajaran yang dinyatakan benar. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita yang sangat majemuk, banyak sekali kita suku, banyak sekali budaya, banyak sekali tradisi yang kita miliki sebagai satu kekayaan yang luar biasa bagi bangsa kita. Ini adalah sebuah modal kultural yang sangat besar yang kita miliki. Tetapi ini bisa menjadi seperti pisau bermata dua. Kalau keberagaman itu dibuat sebagai satu potensi konflik, yang tadi Pak Mas Seto juga sampaikan, melalui deepfake lah, melalui apalah, ini bisa sangat berbahaya. Bisa memecah belah kita. Karena itulah dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk, kita harus memiliki toleransi. Inilah cara kita untuk kemudian bisa membangun sebuah komunikasi. Bisa mencegah satu potensi konflik. Toleransi, komunikasi. Ini menjadi penting dan sangat vital. Itu urutan ketiga ya teman-teman. Lanjut, next slide. Nah ini tadi saya jelaskan bahwa Indonesia ini mosaik kulturalnya luar biasa. Kita punya 17.000 pulau, sekian ratus tutur kata dan bahasa lokal. Kalau teman-teman ke Papua itu bahasa lokalnya banyak banget. Banyak banget di sana bahasa lokal. Mungkin ada persamaan satu sama lain tapi berbeda. Nah dengan jumlah penduduk sekarang di atas 250 juta kalau nggak salah ya, yang memiliki latar belakang sangat beragam. Secara kultural, secara kesukuan, belum lagi secara sosial, ekonomi, politik, berbeda-beda, yang tidak jarang saling bertentangan. Disinilah media sosial dan media massa, saya agak perluas, seharusnya mengenal betul peta sosiohistoris Indonesia modern sebagai sebuah bangsa muda. Saya sebut muda karena belum satu abad. Indonesia ini baru 78 ya, kalau nggak salah. Dibandingkan 80 tahun ya, 80 tahun maaf. Dibandingkan usia ratusan tahun suku-suku bangsa dan subkultur yang sudah tua, kaya dan heterogen. Jadi kita bangsa yang muda. Kita baru 80 tahun, sementara Cina, Amerika, Arab itu mungkin sudah ratusan tahun. Oke, next slide. Nah, kembali ke basic lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang ada di satu situasi di mana kita semua bisa menjadi penyampai pesan, pemberi informasi kepada masyarakat secara langsung melalui berbagai platform media, ini saya mau balik mengingatkan pada fungsi media ya, media massa dalam hal ini. Pertama fungsinya memang memberi informasi, to inform ya, pada masyarakat luas tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Penekanannya tentang apa yang sedang terjadi. Jadi pada fakta. Ini media ya, media massa, media mainstream. Itu satu, fakta, dia harus faktual.
Dia dia bukan merekayasa fakta, dia bukan membuat deep fact tentang satu fakta atau satu pendapat, bukan, tapi merujuk hanya pada fakta. Yang kedua, media harus memberikan pendidikan, to educate, berdasarkan makna dan signifikansi fakta yang diberitakan. Jadi dia harus mengedukasi. Misalnya ada satu fakta tentang kebakaran lah ya, di Jakarta sering terjadi kebakaran. Maka media setelah melaporkan peristiwa itu disebabkan oleh apa, kenapa terjadi, kelalaian apa yang terjadi, dia harus menambahkan untuk mencegahnya. Kita harus melakukan, misalnya matikanlah listrik ketika Anda bepergian, cek kembali semua stop kontak dan lain sebagainya. Itu paham teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, media harus menjadi sebuah ruang publik atau public space untuk mendiskusikan berbagai isu. Ruang publik untuk mendiskusikan berbagai isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan memfasilitasi pembentukan opini publik atau public opinion. Itu fungsi media yang ketiga. Jadi ini yang basicnya adalah ada ruang di mana kita bisa berkomunikasi dan berdiskusi. Bukan berantem, saling membenci, saling menyebarkan hoax, saling memfitnah, bukan. Sama sekali bukan. Kalau kita balik ke fungsi media. Karena sosial media itu harus paham fungsi media sebelumnya. Kemudian yang keempat, media harus melayani saluran advokatif bagi pandangan-pandangan politik yang berbeda-beda. Ini penting sekali teman-teman. Kita kita hidup di negara demokrasi. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Karena itu, bagaimana memanage atau mengelola perbedaan di ruang sosial media menjadi sangat penting. Lanjut, next slide. Nah, tadi balik ke toleransi. Ini kata kunci banget. Eh, Hal penting yang harus dilakukan dan bisa dipenuhi oleh para penulis di sosmed Indonesia adalah menjadikan setiap konten sebagai mediasi sekaligus jembatan aspirasi bagi sebuah diskusi publik. Jadi menyampaikan aspirasi, eh, membuka ruang bagi aspirasi lain, menjadi bridging antara berbagai aspirasi untuk didiskusikan, untuk berkomunikasi, untuk menjadi sebuah diskusi publik yang sehat dan demokratis, yang sehat dan demokratis. Dari situlah kita sangat mungkin terbuka jalan untuk menemukan kebenaran atau truth yang sejati. Nah, berikutnya ya, ada dalam fungsi ruang publik, media sosial memiliki potensi untuk menumbuhkan toleransi. Dengan toleransi, setiap kelompok akan memahami kelompok masyarakat lainnya, memahami haknya masing-masing, dengan tetap meyakini kebenaran masing-masing dan saling menghormati tanpa saling mengganggu. Artinya, kita kan nggak boleh memaksakan kebenaran kita pada eh, siapapun sebetulnya. Tapi bagaimana kita menghormati kebenaran kita dan orang menghormati kebenaran orang lain itu yang penting. Karena sebelum kita mencapai kebenaran sejati, kita masih ada di wilayah ajaran yang dinyatakan benar tadi. Itu kita saling hormati saja supaya nggak terjadi sebuah eh, apa namanya situasi yang meruncing yang kemudian memicu sebuah kericuan. Itu yang paling penting. Nah, jika toleransi menjadi landasan konten sosial media, maka aspirasi keberagaman akan terjembatani dalam satu persatuan. Ya, teman-teman pasti tahu lah sila ketiga itu harus kita pegang penuh nih. Itu penting banget. Oke, next slide. Ini sekarang ini kan dulu kan mulutmu harimaumu ya. Sekarang kontenmu adalah harimaumu. Dalam konteks keberagaman yang ada pada masyarakat, konten media sosial yang tidak memiliki visi Bhinneka Tunggal Ika. Kita udah punya modal semuanya nih. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Justru bisa memicu atau mempertajam konflik antar kelompok masyarakat. Konten media sosial selalu memiliki dua sisi yang harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Karena sebuah konten bisa menjelaskan satu masalah di satu pihak, sekaligus memunculkan masalah baru di lain pihak. Terutama jika konten tersebut tidak berimbang. Di dunia jurnalistik kita mengenal prinsip dalam peliputan ya, namanya cover both sides. Kita nggak boleh sepihak. Kalau ada dua pihak bersengketa, kita harus ngomong kedua-duanya. Ke Mbak Aurel, ke Mas Seto kita ngomong, kenapa sih kalian berantem? Mas Seto akan ngomong, Aurel ini orangnya nyebelin banget, dia fitnah saya. Saya nggak boleh percaya.
Saya harus ngomong ke Aurel, Mbak Aurel, benar nggak yang dibilang Mas itu? Enggak, dia yang fitnah saya gini-gini. Wah, ini mana yang benar ya kan? Mana yang benar? Kita harus kemudian mewawancari bahkan bukan cover both side, tapi sekeliling orang yang mengetahui persoalan itu. Narasumber tambahan yang bisa menjadi saksi kunci. Wawancara dengan misalnya ibunya Aurel. Bu, Mbak Aurel sebenarnya gimana sih Bu itu? Gimana Pak ya? Aurel itu sebenarnya emang orangnya bla 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 gitu dan sebaliknya. Jadi ini penting banget. Itu pasti saya yakin belum dilakukan oleh teman-teman ketika membuat konten atau sekedar meneruskan sebuah konten. Jadi berhati-hati. Oke. Jadi harus jelas konteksnya agar tidak memicu suatu konflik. Oke, next slide. Ini prinsipnya yang paling utama sebuah konten apapun bentuknya harus ditulis sebagai ungkapan pemikiran yang jujur dan berdasarkan kebenaran fakta atau data. Manipulasi fakta dan data, tadi banyak disinggung Mas Seto soal manipulasi, adalah sebuah dosa besar bagi penulis. Kalau Mas Seto konteksnya teknologi, saya ngomong ke dirinya, ke orang yang menulisnya. Camkan loh itu dosa loh itu nggak boleh itu. Kemudian yang kedua, kejujuran akan mencegah seorang penulis melakukan plagiatisme atau pencurian dan penjiplakan tulisan yang kemudian diakui sebagai karyanya itu nggak boleh. Ini juga dosa besar bagi seorang penulis konten. Next. Nah, ini paradigma baru sekarang ini dalam komunikasi dan untuk membangun kebersamaan dikenal sebagai humanistic values. Jadi ini menekankan bahwa pada dasarnya tujuan hidup semua itu sama. Pada dasarnya loh ya. Kita semua ingin sejahtera misalnya. Kita semua ingin damai. Kita semua ingin katakanlah memiliki teman sebanyak-banyaknya. Musuh sesedikit-sedikitnya. Ya nggak? Kira-kira gitu kan? Nggak mungkin kita pengen musuh sebanyak-banyaknya teman dikit aja. Kayaknya enggak deh. Nah itulah. Nah itulah perbedaan kepentingan sebenarnya hanya perbedaan bahasa saja. Dan karenanya sangat bisa diselesaikan dengan komunikasi untuk menyamakan bahasa. Jadi pada dasarnya setiap manusia memang menginginkan kualitas hidup yang baik, penuh perdamaian, kesamaan di bidang sosial ekonomi dan kemerdekaan serta otonomi individu. Saya kira itu yang harus kita sadari bersama sebagai satu platform untuk membuat konten di media sosial sehingga dia bisa menjadi jembatan aspirasi. Next. Ini penting juga ya. Sekarang kita tahu pemerintah berperan mengatur semuanya, sedang dibuat juga roadmap untuk AI Pak Seto yang sedang berproses. Mungkin sebentar lagi selesai, sebentar lagi mungkin jadi. Tapi intinya pemerintah tetap harus menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar, berimbang, edukatif, dan komprehensif. Dulu hanya melalui media massa, sekarang melalui sosial media. Ini tak terhindarkan. Kemudian menjamin kebebasan berekspresi bagi warga masyarakat. Ini pemerintah tetap ya, antara lain dengan menjadi fasilitator yang netral bila terjadi konflik yang diakibatkan satu konten atau satu pemberitaan. Kemudian menjamin keadilan dan hak yang sama bagi setiap kelompok masyarakat demi menegakkan demokrasi dan pluralisme. Next. Oh, udah. Oke, itu aja Mbak Aurel dan teman-teman semua. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat untuk Pak Rudi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, virtual applause untuk pembicara kita yang kedua, Bapak FX Rudi Gunawan. Luar biasa sekali. Tadi saya mendengarkan dan juga saya mengambil kesimpulan dari pemaparan pemateri yang kedua ini. Adapun kendala yang dihadapi, marilah kita tumbuhkan semangat cinta kebenaran. Kita harus memahami terkait dengan perbedaan dan menjunjung toleransi di ruang sosial media. Menjadikan sebuah konten itu aspirasi sekaligus jembatan komunikasi yang sehat. Nah, di sini kita juga belajar bagaimana paradigma komunikasi itu bekerja untuk membangun kebersamaan yang menekankan pada tujuan hidup manusia. Nah, ini yang saya setuju nih Pak Rudi. Sebab kontenmu adalah harimaumu, maka kita berbijak menggunakan konten dan juga membuat sosial media ke arah yang positif. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk kedua pembicara, sobat kami. Luar biasa. Baik, terima kasih. Dan sobat kami, kita akan masuk untuk sesi diskusi tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada para narasumber, baik. Dan saya akan
bacakan ya. Ini ada dari Najla Azarin. Nah, sebelum itu nanti sobat kami sekalian, kita akan melangsungkan sesi diskusi tanya jawab melalui kolom komentar. Dan setelah sesi diskusi tanya jawab di kolom komentar sudah habis, kita akan beralih bagi rekan-rekan sobat kami nantinya akan secara langsung ditanya oleh kedua narasumber. Nanti yang pertama Pak Seto Wijaya, yang kedua Bapak Efek Rudi Gunawan yang akan memberikan pertanyaan seputar pemateri hari ini. Yang bisa menjawab akan kami berikan hadiah dan kami akan informasikan untuk menjawab dalam kondisi on cam atau open camera ya, supaya kami dapat mengenali wajah dari rekan-rekan sobat kami. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Najla Azarin. Saya ingin bacakan terlebih dahulu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Najla. Sebelumnya izin bertanya untuk kedua narasumber. Pertanyaan pertama ini untuk Bapak Rudi, nggih. Bagaimana cara membangun mindset dan wawasan melalui akselerasi literasi digital dalam menghadapi over information dan hoax serta disinformasi yang banyak bertebaran di era sosial media dan juga AI. Mengingat kecanggihan teknologi tersebut, kita juga harus banyak update dan banyak masyarakat yang belum literasi digital akibat kurangnya paparan internet seperti di wilayah 3T. Monggo nanti bisa dibantu dijawab. Kemudian ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana pemerintah dapat menciptakan regulasi digital yang optimal dalam menangani etika penggunaan AI dalam mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, terutama banyak penyalahgunaan AI untuk menipu, memfitnah, dan penyalahgunaan data. Tadi Pak Rudi juga sudah singgung ya, bagaimana kita hidup harmonis, hidup dengan istilahnya janganlah kita membuat kerusuhan ya. Dan semoga nanti para narasumber bisa menjawab kedua pertanyaan tersebut. Monggo silahkan Pak Seto terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Pak Rudi. Kayaknya Pak Seto pertanyaan pertama ya. Saya mungkin Oke, kedua mungkin ya. leras Bapak. Bapak pertanyaan yang kedua. Oke, terima kasih Mbak Aurelia. Ini ada Mbak Najla ya. Bagaimana cara membangun mindset dan wawasan melalui akselerasi literasi digital dalam menghadapi overinformation dan hoax serta disinformasi yang banyak bertebaran di era sosial media dan AI. Mengingat kecanggihan teknologi menyebabkan kita harus update juga dan banyak masyarakat belum terliterasi digital akibat kurangnya paparan internet seperti di wilayah 3T. Oke. Kalau menurut saya ya, ini bagaimana cara membangun mindset? Kita memang sekarang harus memperbanyak literasi kita sih. Tadi juga disampaikan oleh Pak Rudi, kita harus cover both side, di mana kita harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, sehingga kita tidak hanya mendapatkan informasi hanya dari satu sisi saja. Sehingga kalau kita hanya mendapatkan informasi hanya dari satu sisi saja, itu akan memperpendek keputusan kita. Itu yang bahaya. Jadi sosial media hoax dan lain-lainnya, disinformasi, bagaimana caranya tetap harus cover both side. Jadi ada berita apa di sosial media, contoh kayak tadi ya, Ibu atau misalnya Elon Musk deepfake dan lain-lain, atau Bu Khofifah berjualan motor, itu kita juga harus cek. Bener nggak sih? Misalnya kita cek ke mana media-media mainstream lah. Contoh ada Tempo, ada Kompas, ada Tribun, Daulatan Rakyat misalnya, kemudian ada Harian Jogja, misalnya di Jogja ya, ada Solo Post dan lain-lain, itu bisa kita cek. Bener nggak sih ada berita itu? Nah, gitu. Kalau nggak, ya berarti kita harus melihat lagi bahwa oh berita itu hoax gitu. Lalu bagaimana kalau untuk wilayah 3T? Wah ini ya, saya juga masih ini ya. Tapi di kawasan 3T, riset yang saya temukan malah di sana lebih banyak pengguna Facebook gitu. Bahkan e-commerce pun itu mereka kurang, tapi mereka bahkan belanja menggunakan Facebook Market. Ini yang saya juga wah luar biasa ini gitu. Nah, itu sama ketika di 3T juga sebenarnya literasi juga harus banyak dikembangkan, serta mungkin banyaknya penyuluhan ya dari pemerintah-pemerintah ya untuk masuk ke daerah 3T tersebut sih gitu. Nah, mungkin ini Kom Diji bisa, ataupun ya Pak Rudi ya selaku
perwakilan dari Wamen ini, Wamen Tom Diji ini mungkin bisa memfasilitasi ini Pak ke daerah-daerah Pak. Izin Pak. Gitu. Oh, gitu sih Mbak Oke. Aurel dari saya. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Seto, Oke. monggo silahkan untuk dilanjutkan. Pak Rudi menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, baik. Terima kasih Najla untuk pertanyaannya. Eh Komdiji Mas Seto selama ini terus melakukan berbagai upaya ya untuk literasi digital dengan membangun macam-macam cara dan strategi, termasuk dengan membentuk relawan TIK di berbagai daerah yang sudah banyak sekali anggotanya juga. Jadi kita terus berusaha secara maksimal untuk mencapai daerah 3T. Ini terkait dengan bagaimana tadi ya pertanyaan Najla, bagaimana pemerintah dapat menciptakan regulasi digital yang optimal. Ini semuanya adalah ongoing proses. Dan teknologi ini sangat luar biasa, speednya, kecepatannya. Kita baru sesaat meleng dikit dia udah sampai mana lagi gitu kan. Terus berkejaran. Saya baru sekitar bulan lalu itu ke Bangkok bersama mendampingi Pak Wamen Yasar Patria untuk sebuah forum dari UNESCO yang namanya eh, Forum Global on AI Ethics. Jadi ini dunia sedang membahas nih Mbak Nazla soal etikanya sendiri penggunaan AI. Terus berproses. Ada banyak hal, ada banyak kepentingan, ada banyak faktor yang memang harus diakomodasi untuk kemudian merumuskan sebuah formulasi etik yang komprehensif. Sudah menuju ke sebuah situasi di mana ini bisa kita kelola dengan baik pada saat ini. Nah, yang berikutnya Mbak Nazla menanyakan soal misuse, ya kan? Penggunaan penyalahgunaan AI untuk menipu, memfitnah, dan penyalahgunaan data. Kita menuju kedaulatan data, itu mau kita perkuat, mau kita bangun dengan berbagai macam upaya. Semua negara juga melakukan hal yang sama. Kemudian misuse atau penyalahgunaan AI itu hal yang berbeda. Ini ranahnya sudah masuk ke ranah kriminal, ke ranah macam-macam. Mungkin juga bisa ke ranah yang paling parahnya, mungkin terorisme pun bisa. Betul Pak Seto ya? Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi Mbak Najla pertama harus memilah dulu proses membangun, menciptakan sebuah regulasi itu terus-menerus dilakukan, berproses. Yang saat ini kalau di kita, kalau untuk namanya terkait AI yang paling baru tadi saya sampaikan ke Mas Seto adalah roadmap AI kita. Kemudian misuse itu hal yang harus kita tangani dengan penegakan hukum. Kita sudah punya undang-undang ITE, kita punya undang-undang yang KUHP terkait tindakan kriminal. Di kepolisian kita punya unit cyber juga yang mengurusi semua pelanggaran terkait dengan misuse of emerging technology, entah itu AI atau apapun. Saya kira itu dulu jawabannya Mbak Najla. Oke, matur nuwun sangat, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara. Luar biasa jawabannya tepat dan lugas. Dan harapannya sudah menjawab nggih, Mbak Najla Azarin terkait dengan tadi curiosity. Ke istilahnya keingintahuan ya. Baik, kita langsung saja kepada penanya yang kedua karena ini ada 3 pertanyaan saya baca. Ya, perkenalkan saya Ahmad Muhaimin. Bapak Ahmad Muhaimin ingin bertanya nih kepada 2 narasumber. Pertanyaan yang pertama, di tengah era digital yang menuntut kecepatan respon, bagaimana masyarakat dan pemimpin dapat menyeimbangkan antara kecepatan dalam menyampaikan aspirasi dengan kedalaman pesan agar komunikasi di media sosial tidak terhenti sebagai keluhan sesaat, melainkan mampu mendorong perubahan yang nyata. Dan sejauh mana pemanfaatan artificial intelligence atau AI, misalnya analisis sentimen publik, filter hoax, dan chatbot, pelayanan publik yang membantu menjembatani aspirasi digital akan lebih terarah dan terukur, yang benar-benar terdampak pada kebijakan. Mungkin ini bisa dijawab untuk keduanya terlebih dahulu. Kita satu persatu terlebih dulu, nggih. Pak Ahmad Muamin ini sungguh luar biasa, semangat sekali, langsung 3 pertanyaan. Ya, satu persatu dulu, nggih. Monggo, silakan dari Pak Seto terlebih dahulu, nanti dilengkapi oleh Pak Rudi. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Aurel. Terima kasih Pak Ahmad Muhaimin. Ya, di tengah era digital memang menuntut sebuah kecepatan respon dari pemerintahan ya atau dari pimpinan. Eh
bagaimana menyeimbangkan antara kecepatan menyampaikan aspirasi dengan kedalaman pesan agar komunikasi di media sosial tidak berhenti sebagai keluhan saat. Nah, ini perlunya kalau menurut saya kalau ini berbicara untuk korporasi, nah ini pentingnya sebuah partner, rekanan atau kita nyebutnya konsultan dari korporasi tersebut untuk apa ya, bekerja sama dengan sebuah konsultan bagaimana supaya korporasi tersebut bisa tepat sasaran gitu, tepat guna dalam menyampaikan. Namun kalau yang bisa saya sampaikan di sini, bagaimana kecepatan menyampaikan aspirasi dengan kedalaman pesan agar komunikasinya tidak seperti berhenti sebagai keluhan. Nah, ini memang butuh jam terbang juga sih. Menurut saya ya, Pak Ahmad ya, untuk di bidang komunikasi butuh jam terbang juga nih. Karena pesan-pesan ini jangan sampai tadi yang seperti katakan Pak Rudi ya kan, dulu mulutmu harimaumu, sekarang kan jempol ya Pak. Jempol ini jauh lebih jahat ini. Jempol ini jangan sampai jadi harimau ini. Nah, ini jam terbang Pak Ahmad kalau menurut saya gitu. Dan bagaimana pemanfaatan AI misalnya analisis sentimen publik ya, filter, chatbot dan lain-lain dapat membantu. Sebenarnya AI dapat banget membantu. Dapat banget membantu untuk ngefilter kayak gini-gini nih Pak. Kayak misalnya membuat sentimen analyze atau media analyze itu bisa Pak. Gitu. Kalau bagaimana caranya, nah ini panjang Pak. Kalau dijelaskan di sini karena terlalu teknis gitu. Jadi mungkin boleh Pak, di sini ada tim saya Pak, namanya Mas Zani. Nanti mungkin atau Mas Zani yang akan ngechat Bapak gitu Pak, untuk kalau memang jawaban saya masih belum lengkap Pak. Seperti itu Pak Ahmad. Terima kasih Mbak Aurel. Oke, matur nuwun sangat Pak Seto. Boleh disilahkan untuk Pak Rudi melengkapi pertanyaan yang pertama dari Pak Ya, Ahmad. melengkapi sedikit aja karena Pak Seto udah menjawab cukup banyak ya. Saya sesuai di paparan saya yang awal ya, Mbak Aurel, Mas Ahmad Muhaimin, dunia boleh berubah dengan sangat cepat. Teknologi boleh membuat begitu banyak goncangan, apa namanya, gelombang yang luar biasa besar. Tapi ada hal-hal prinsip yang tidak berubah. Itu saya yakini. Hal prinsip yang saya sampaikan dalam paparan saya itu kalau kita pegang, Pak, apapun situasi saat ini, era digital yang menuntut kecepatan respon dan lain sebagainya, pemimpin juga ditantang ya, ini di-challenge untuk menghadapi eh, merespon perubahan ini dengan sangat cepat juga. Tapi kalau semua itu tanpa prinsip yang kita pegang, terus kita kehilangan arah, Pak. Jadi saya hanya mau kembali pada prinsip tadi, cinta pada kebenaran, bagaimana kita mengelola perubahan, bagaimana kita kemudian menyikapi perubahan, itu tetap kembali pada ada beberapa hal prinsip yang tidak berubah. Yang saya yakin tidak akan berubah apapun perubahan yang terjadi. Kecuali mungkin suatu saat akan berubah juga, saya nggak tahu. Tapi mungkin di era apa lagi? Sekarang kita masuk ke era digital, tapi saya masih percaya prinsip-prinsip yang saya sampaikan di paparan saya masih bisa menjadi modal, Mas Ahmad Muhaimin. Itu tambahannya mungkin ya, membantu menjabatkan aspirasi digital lebih terarah terukur itu juga bisa kita eh, terapkan prinsip yang sama supaya semuanya bisa menjadi jembatan aspirasi yang lebih terarah, terukur dan berdampak pada kebijakan maupun langsung pada masyarakat atau pada netizen. Itu tambahannya, Mbak. Oke, matur nuwun sangat Pak Rudi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dan pertanyaan yang ketiga. Baik, ini saya kira pertanyaan yang kedua ini dari Bapak Ahmad Muhammad ini cocok untuk Pak Rudi. Sedangkan pertanyaan yang tiga mungkin nanti bisa dijawab dari Pak Seto dan juga ditambahkan dari Pak Rudi. Nggih. Pertanyaannya adalah dalam buku The Power of Communication. Mbak Aurel, Nggih. maaf. Kalau saya justru kebalik ini kayaknya. Oh, Pertanyaan kebalik ya, Pak? kedua lebih baik untuk Pak Seto. Kalau Oh pertanyaan ya, ketiga karena betul. menyangkut regulasi ke saya. Betul, betul, betul. Ya, silakan. Ya, saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Benar sekali, untuk yang ketiga ini untuk Pak Rudi terkait dengan regulasi. Kalau yang kedua ini enaknya langsung saja Pak Seto ya. Kita lanjut dalam buku The Power of Communication karya Manuel Castells menyoroti bahwa negara dan korporasi berupaya mengendalikan arus informasi. Dalam konteks tersebut, media sosial sebagai jembatan aspirasi. Bagaimana pemerintah menggunakan pengawasan digital atau digital surveillance atau bahkan disinformasi untuk meredam dan memanipulasi aspirasi publik yang muncul dari media sosial. Dan nanti kita akan bahas juga karena Pak Rudi ini di bidangnya regulasi kebijakan gitu nggih. Apakah regulasi
regulasi kebebasan berekspresi di media sosial benar-benar melindungi masyarakat atau justru berpotensi membungkam aspirasi kritis yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa? Monggo silakan untuk yang pertama Bapak Seto dan dilanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga Bapak Rudi. Oke, terima kasih Mbak Aurel, terima kasih Pak Ahmad ya. Ya, dalam konteks media sosial sebagai jembatan aspirasi, nah pemerintah ini memang menggunakan pengawasan digital ya, tapi bukan untuk apa ya? Karena gini, akun-akun yang memanipulasi atau akun-akun yang membuat eh, disinformasi ini itu banyak sekali. Nah, sedangkan pemerintah ini sudah berusaha bekerja sama dengan platform-platform sosial media bahkan, tapi memang sulit untuk mengatasi hal-hal ini terjadi. Karena itu tadi, eh apa ya? Mungkin bahkan sekarang kita juga mengenal yang sebagai agensi lah, pembuat akun atau buat nge-like, buat komen dan lain-lain. Nah, itu bahkan tumbuh menjadi sebuah bisnis yang menjamur di kota-kota besar gitu ya. Nah, ini yang bagaimana kalau pemerintah, nah ini ya agak-agak sulit karena memang harus harus filternya harus kenceng banget ini sih Pak Ahmad ya. Tapi untuk masalah disinformasi menurut saya tetap harus harus cover both side lah. Kedua sisinya harus benar-benar dijaga dengan baik. Kita harus mencari informasinya juga yang sejelas-jelasnya dengan baik. Jadi dan benar-benar harus kita berpikir sebelum melakukan sharing ya. Ini yang sangat penting ini. Kita harus menjaga banget sih bahwa apa yang kita share, apa yang kita informasikan kepada masyarakat dari sebuah korporasi itu harus clear, harus jelas sumbernya, bahkan sumbernya harus dari mana itu harus jelas karena benar-benar menjadi jembatan aspirasi. Atau bahkan kalau perlu korporasi itu membentuk sebuah kayak help desk atau apa ya call center lah. Jadi memang kalau ada pengaduan dan lain-lain bisa dilakukan lewat situ. Begitu sih menurut saya, Pak Ahmad. Itu. Terima kasih, Mbak Orang. Thank you. Kami Pak Seto luar biasa sudah menjawab pertanyaan yang kedua dan dilangsungkan untuk pertanyaan yang ketiga ini Pak Rudi terkait dengan regulasi kebebasan berekspresi di media sosial. Monggo silakan Pak Rudi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aurel. Eh, Mas Ahmad, ini saya mau ngasih ilustrasi aja untuk menjawab soal bagaimana regulasi ini apa namanya berjalan dan keberpihakannya seperti apa gitu ya. Kalau kita ambil contoh Undang-Undang ITE saja lah sebagai bagian yang mengatur regulasi kebebasan berekspresi di media sosial ya. Kira-kira 1 tahun lalu mungkin itu ada satu kasus seorang aktivis lingkungan di apa tuh Jepara itu yang bagus yang pulau tersendiri Mas itu Mbak Aurel Karimun Jawa. Karimun Jawa. Karimun Jawa. Jawa. Ya, Ya. Karimun Jawa ada seorang aktivis saya nggak akan sebut namanya itu berhadapan dengan apa namanya pengusaha-pengusaha tambak udang Mas Ahmad. Dan ini konteksnya menggunakan platform media sosial ya, pertarungannya yang terjadi gitu loh. Sehingga yang digunakan kemudian Undang-Undang ITE. Nah, si aktivis ini melawan penguasa sorry, tambak-tambak udang, pengusahanya maksud saya bukan penguasa, yang memang mungkin punya power juga, sehingga kemudian dipidanakan si kawan aktivis satu ini. Komdiji, Komdiji dalam hal ini kemudian dijawil karena ini rame kemudian kan dijawil dan kita kemudian mengirimkan seorang saksi ahli untuk kasus itu. Persidangan berjalan, Komdigi mengirim saksi ahli yang sudah mungkin dikirim kalau nggak salah ke ratusan atau mungkin sudah ribuan kasus. Jadi kami terus melakukan itu terkait dengan penegakan regulasi ya. Hasil akhirnya kemudian kawan aktivis di Karimun Jawa itu berhasil diputus bebas. Antara lain berkat saksi ahli yang kami kirim ke persidangan yang dilakukan di Jepara, di Karimun Jawa waktu itu. Saya kira itu mungkin ya ilustrasi yang cukup menjelaskan bahwa kita sama sekali nggak membungkam kepentingan penguasa adalah berpihak kepada rakyat pada menegakkan sebuah tatanan kehidupan yang tetap demokratis dalam platform yang berbeda sekarang ini. Demikian, Mas Ahmad. Oke, matur nuwun
sangat Pak Rudi dan juga Pak Seto untuk penjelasannya. Luar biasa ini saya lihat antusias dari sobat kami itu sangat luar biasa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Zoom maupun ada dari YKTV. Ini saya izin dulu beralih ke YKTV dulu ya. Dan juga saya akan combine dari pertanyaan yang ada di Zoom. Ini ada juga yang bergabung di live YKTV, yaitu Bapak Yosi Benayun. Itu merespon terkait dengan media-media masa sekarang ini sudah dikuasai oleh penguasa dan rakyat, mostly sudah dibungkam gitu. Mungkin nanti bisa dari Pak Rudi dan juga Pak Seto berpendapat terkait hal ini. Bagaimana kita bijak untuk menghadapi hal tersebut karena media-media massa sekarang powernya kurang kuat di masyarakat. Dan saya gabungkan pertanyaan dari Pak Anto, dampak dari sebuah kejadian yang ada di masyarakat. Misalnya, belum lama ini kita melihat aksi-aksi demo yang berakibat potensi chaos. Biasanya lalu berkembangnya isu-isu dan opini-opini publik dari berbagai kepentingan yang mengakibatkan polarisasi pengiringan sudut pandang di masyarakat. Dan semua bisa dinilai benar. Lalu, bagaimana cara masyarakat bisa mengidentifikasi kebenaran informasi tersebut? Monggo disilakan untuk Pak Seto dan juga Pak Rudi menanggapi dua pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Silahkan. Sorry Mbak Aurel, boleh di-repeat nggak? Oh ya, boleh, baik. Jadi, yang pertama tadi dari Pak Yosi Binayun bertanya dan juga merespon memang betul terkait dengan media-media massa sekarang itu sudah dikuasai oleh penguasa. Kan ada lagunya tuh, penguasa, penguasa. Ada malah bahas yang lain ya. Tetapi rakyat juga dibungkam gitu. Nah, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap berada di on track atau jalan yang benar untuk menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian ini dari Pak Anto bertanya terkait dampak dari sebuah kejadian di masyarakat, misalnya aksi-aksi demo yang melibatkan chaos, lalu adanya isu-isu opini publik dari berbagai kepentingan, adanya juga polarisasi pengiringan sudut pandang masyarakat yang bisa dinilai benar. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara masyarakat untuk mengidentifikasi kebenaran informasi tersebut secara baik dan bijak. Monggo silakan nanti ditambahkan atau diperkuat oleh Pak Rudi. Monggo silakan Pak Seto. Oke, yang kalau yang pertama media dikuasai oleh penguasa ya. Ya, ya. Ah, lalu bagaimana langkahnya? Nah, ini saya gabung aja deh sama yang pertanyaan kedua eh tentang apa sosial media eh yang kedua tuh lebih bahas ke masyarakat ya Mbak Aurel ya. Ya, oke. Jadi yang pertama dan yang kedua, jadi ketika memang media-media mainstream itu banyak dikuasai oleh eh, penguasa uh, dan sehingga kita memiliki alternatif itu di sosial media. Bagaimana? Nah, kalau menurut saya tetap cermat sih kita untuk menanggapi isu-isu yang ada. Contoh kayak misalnya kemarin kita ada demo di baik Jakarta maupun Jogja ya, adalah kayak permasalahan dari yang Grab gitu kan atau yang lainnya. Nah, demo DPR 17+8 misalnya. Nah, itu kan sebenarnya media mainstream mungkin tidak banyak menginformasikan lebih dalam ya. Namun media sosial malah memberitakan jauh lebih jelas, lebih detail. Namun yang menjadi masalah di sini adalah kita tetap harus bijak, kita tetap harus selektif dalam pemilihan sebuah berita. Kita tetap harus bisa apa ya menjadi agent eh, watchdog tadi atau kita menjadi pengamat di bidang digital agar pemilihan beritanya atau informasinya itu baik gitu loh. Karena kita juga nggak mau kita malah terpancing, kita terprovokasi dengan berita-berita yang menurut saya manipulatif ya. Karena banyak sekali kemarin kejadian dari 17+8 itu coba kita cek di sosial media itu banyak sekali berita-berita yang menurut saya ini tidak benar ya, manipulatif lah. Makanya kita harus tetap tetap cek dan recheck lah atau cek fakta lah terhadap sebuah informasi. Nah, mungkin nanti Pak Rudi akan menambahkan ya. Terima kasih, Mbak Aurel. Ya, sami-sami. Monggo silakan Pak Rudi untuk menambahkan.
Ya, saya menambahkan sedikit aja. Buat siapa Pak Anto tadi ya? Oke, laras. Sama satunya Pak siapa? Pak Yosi Benayun Nah, Pak dari Yosi. YouTube. Ya, Ya, oke. dari Jadi YouTube. kalau 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 soal media itu memang kan sudah lama menjadi sunset industri ya saat ini. Itu satu fakta. Jadi ketika sekarang kita masuk ke era sosial media, di awal-awal pun media sudah mulai kehilangan powernya. Jadi media sebagai tonggak keempat demokrasi, media massa ini ya, media sebagai apa namanya pembentuk opini publik dan lain sebagainya itu kemudian melemah seiring dengan situasi sebagai industri mereka sudah sunset, udah nggak ada lagi duitnya, udah lari ke search engine semua tuh Pak Seto tahu pasti tuh, ya kan? Duitnya udah lari ke situ semua Pak, udah nggak ada lagi medianya duit setengah mati, kue iklannya udah berkurang habis, nggak ada duit. Media-media besar tingkat dunia tumbang Pak, bertumbangan, kemudian bertransformasi ke digital. Beberapa yang sangat besar, sangat kuat, sangat apa namanya, sangat melekat pada sejarah media di dunia sendiri, masih bertahan dengan versi cetak tetap ada dan beradaptasi, berimprovisasi di platform digital dan survive. Media besar tingkat dunia seperti The New York Times misalnya ya, atau Financial Times itu masih bertahan dengan kemampuan mereka, dengan sejarah panjang mereka. Tapi overall di seluruh dunia, media, media di Indonesia juga, apalagi itu memang sunset industri, Pak. Berkolaborasi dengan penguasa udah lama. Penguasa kemudian memakai atau memiliki atau membeli media untuk kepentingan politik sudah lama. Dan itu sekarang juga udah tergantikan juga oleh kekuatan sosmed yang luar biasa. Jadi itu udah selesai, Pak ya, bahwa situasinya seperti itu. Bukan hal yang mengkhawatirkan lagi sekarang kalau misalnya penguasa atau politikus punya media. Selama itu media mainstream, entah itu TV, koran atau apapun, semuanya sama, Pak. Sunset industri dan mulai powerless, berkurang kekuatannya, kekuatannya sebagai media dengan fungsi-fungsi hebatnya yang saya sampaikan tadi ya, itu berkurang. Itu kemudian buat Pak Anto, saya pikir turunan ini tambahan lagi dari saya nambahin pas itu lagi turunan dari bagaimana kita menyikapi begitu banyak arus informasi yang bisa sangat menyesatkan kita, bisa menjerumuskan kita bahkan. Kemudian bahkan bisa membuat kita jadi pembunuh penjara dengan sangat mudah. Pada kasus demo-demo kemarin, ini baru terjadi ada targeted pejabat yang kemudian rumahnya didatangi, kemudian dijarah dan lain sebagainya. Itu kan digerakkan oleh ini sosial media itu kan antara lain yang sangat menggerakkan itu. Itu sangat 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 luar biasa. Lah, kita ada dalam situasi ini. Terus bagaimana kita dituntut untuk apa? Saya kembali ke akar lagi, Pak. Mungkin karena saya orang filsafat ya. Jadi balik-balik ke akar lagi. Yang paling penting bagi kita sekarang adalah critical thinking kita hidupkan dalam sistem pendidikan kita. Kalau kita mampu berpikir kritis, kalau kita mampu menjaga logik berpikir kita, logic of thinking kita, nggak akan mudah, nggak akan semudah itu kita dipengaruhi oleh apapun. Tapi faktanya memang sistem pendidikan kita masih kurang menguatkan dua hal itu, terutama yang critical thinking ya. Karena gampang, kalau kita punya kemampuan critical thinking, semua yang nggak masuk akal langsung, wih, masa sih yang bener aja, enggak. Masa kita mesti menjarah rumah Sri Mulyani misalnya gitu. Itu kan kriminal misalnya. Saya nggak ngomong siapa-siapa ini, ngomong cerita fakta. Tapi poinnya adalah kita hidupkan yang disebut critical thinking dalam pendidikan kita. Itu aja mungkin Pak Anto, terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Rudi dan juga Pak Seto. Benar sekali saya setuju. If someone have a critical thinking, start from changing fixed mindset become into a growth mindset, pastinya mereka atau orang-orang tersebut bijak dalam memilih dan memilah berita gitu nggih. Saya setuju sekali nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seto dan juga Pak Rudi. Lanjut kita ke pertanyaan yang berikutnya, banyak sekali tapi izinkan saya merangkum menjadi satu pertanyaan ini dari Pak Ardian Aji Pratama dan Pak Hardi Mebulaboh ya. Ini perkenalkan saya Abrian, mohon izin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan antara kebebasan berekspresi dengan ujaran kebencian atau hoax di media sosial?
siapa yang bertanggung jawab untuk membedakannya. Nah, kemudian disusul lagi bagaimana cara menyampaikan aspirasi lewat media sosial dalam tanda kutip bahasa yang sopan. Mungkin bisa diberikan contoh bahasa yang sopan itu seperti apa dari Bapak Rudi, mungkin dari sisi penulis dan filsafat maupun dari Pak Seto dari sisi penggiat media digital. Terima kasih. Monggo silahkan siapa dulu yang ingin menjawab. Saya serahkan waktunya. Oke, saya dulu aja nanti Pak Rudi melengkapi karena Pak Rudi kembali ke akar nanti. Leres. Silahkan Pak Seto. Oke, jadi gini, kebebasan dengan ujaran kebencian, ya sama sebenarnya di media sosial itu sama seperti kita hidup bertetangga lah, kita hidup bermasyarakat lah. Kalau kita bebas, bebas oke, tapi bebas kan juga nggak harus melontarkan kata-kata yang kasar. Bebas juga tidak harus menggunakan kata-kata yang apa ya, yang mengandung apa ya, diskriminatif lah, yang menyudutkan lah, yang menjelek-jelekan lah. Itu menurut saya seperti itu. Karena siapa yang harus jaga dan lain-lain, memang menurut saya belum ada teknologi yang memfilter itu ya. Ada sih, cuman mungkin kalau secara worldwide-nya ini yang coba kita nanti cari deh sama-sama. Kalau memang ada, coba kita filter dan kita sarankan ke mungkin Komdigi untuk menggunakan ini sehingga kata-kata dengan words tertentu itu mungkin bisa dihilangkan. Tapi jadi aneh juga. Contoh misalnya ada pedagang hewan atau bukan pedagang ya, pecinta lah, pecinta hewan, Anabul misalnya. Terus dia punya anjing misalnya. Ih, anjingnya lucu banget. Nah, words-nya anjing. Sedangkan ketika di video yang lain atau konten yang lain, itu kita berbicara anjing gitu lah gitu kan. Mungkin ditakutkan adalah itu ujaran kebencian gitu. Padahal di satu konten sebenarnya adalah penggiat atau pecinta binatang dengan menyatakan bahwa iya anjingnya lucu sekali gitu. Tapi di satu sisi untuk konten yang lain mungkin kata anjing ini bisa menjadi ujaran kebencian juga. Nah ini yang sebenarnya itu tadi kita balik harus ke bijak dalam memilah gitu dan meningkatkan critical thinking juga terhadap diri kita itu sangat-sangatlah penting gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah nanti Pak Rudi nih yang akan kembali ke akar nih. Terima kasih Mbak Aurel. Sami-sami Pak Seto. Monggo silakan Pak Rudi untuk Ya, melengkapi. buat Pak Arbian ya, ini memang gini Pak persoalannya. Jadi orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian sebagai konten mereka itu sering berlindung di dalil kebebasan berekspresi. Bahwa yang mereka lontarkan mengajak orang untuk membenci saya, membenci Aurel, membenci Seto Wijaya itu kebebasan berekspresi. Loh, ini salah kaprah yang terjadi Pak Arbian. Itu bukan kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu misalnya saya mengekspresikan pemikiran saya tentang katakanlah kerusuhan yang terjadi kemarin. Saya ngomong, saya punya argumen. Ini kerusuhan ini disebabkan oleh situasi yang tidak menentu. Misalnya gitu ya. Itu kebebasan berekspresi. Kemudian saya mengkritiklah misalnya orang yang melakukan penjarahan. Tapi kemudian saya juga mengkritik pemerintah misalnya. Ini pemerintah harusnya begini, itu kebebasan berekspresi. Saya tidak akan mengatakan pemerintah kurang ajar, pemerintah jahat, para penjara bajingan, kita jarah balik. Nah, itu adalah ujaran kebencian. Itu bukan kebebasan berekspresi. Jadi Pak Arbian, yang paling penting adalah para pelontar ujaran kebencian atau hoax sering berlindung di balik apa yang kita katakan sebagai kebebasan berekspresi. Jadi harap tolong itu dijaga banget bahwa itu dua hal yang berbeda, sangat berbeda. Oke, itu kemudian soal yang terakhir dari Hardi ini ya, Melabuh nih, soal bahasa yang sopan dalam aspirasi menyampaikan aspirasi di medsos. Sebenarnya bahasa yang sopan itu sangat subjektif, kemudian relatif juga. Tapi kita memakai satu prinsip-prinsip sederhana lah. Kita tidak mengajak orang membenci. Kita tidak memfitnah orang. Kita tidak mendisinformasi sesuatu yang eh, benar menjadi salah atau sebaliknya. Bahasanya bebas, kayak kita aja, Pak. Memakai bahasa baku boleh, bahasa gaul boleh, bahasa slang juga boleh. Sejauh itu
tidak berisi hal-hal atau bermuatan hal yang tadi berpotensi untuk memicu konflik, menimbulkan kerawanan, menumbuhkan kebencian, maka bahasa bisa dikembalikan pada gaya masing-masing. Boleh-boleh saja, tidak harus formal, tidak harus baku, bahasa sehari-hari boleh. Soal sopan juga kita punya ukuran masing-masing. Oke, jadi sopannya saya mengatakan Seto misalnya, Seto itu kan lebih muda dari saya nggak panggil dia Mas misalnya. Set itu bagi saya masih sopan. Bagi Aurel mungkin enggak misalnya gitu ya. Tapi itu ada ukuran-ukuran. Yang penting tidak berisi atau bermuatan hal yang tadi saya katakan. Itu sih batasannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, matur nuwun sangat Pak Rudi dan juga Pak Seto, luar biasa sekali. Kesimpulan yang dapat saya ambil ini adalah empan papan, atau kita harus memperhatikan kalau di Jawa itu unggah-ungguh ya. Jadi unggah-ungguhnya dalam bermedia sosial seperti apa, sehingga nanti kita tidak menimbulkan bias atau disinformasi ya. Nanti lama-lama miskom malah kita yang pusing gitu. Baik, ini ada 3 pertanyaan, tapi saya akan rangkum 2 pertanyaan terlebih dahulu. Ini dari Pradit DPP. Pak Pradit DPP bertanya, apakah kita harus kembali menggunakan stupid phone? Yang dimaksudkan di sini stupid phone adalah mungkin ya handphone jadul yang dapat mengatasi sebagian masalah yang ditimbulkan dari penggunaan ruang sosial di internet atau sosial media. Kemudian ini dari Ibu Upik, bagaimana mengaktifkan two-factor authentication atau 2A di WhatsApp dan juga di Instagram. Matur nuwun. Monggo silahkan. Apakah kita kembali ke era yang jadul, era handphone yang lama, supaya kita dijauhkan dari permasalahan yang ditimbulkan oleh dinamika di media sosial itu? Monggo disilahkan dijawab untuk direspon Pak Seto dan juga Pak Rudi. Oke, terima kasih. Handphone jadul ya. Handphone jadul nih, eh, apakah harus ya? Sebenarnya enggak ya. Itu tadi sih, bersosial media itu seperti pisau sih kata saya ya. Seperti dua bilah pisau itu kan satu tajam, satu tumpul ya. Tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media ini. Kita juga dituntut sebagai netizen yang bijak lah, yang cerdas. Eh, bahkan kalau perlu, kadang saya mensuggestkan untuk libur atau berpuasa dalam bersosial media minimal 1 sampai 2 bulan supaya tidak edik. Karena yang bahaya adalah sebelum tidur scroll, sehingga tidurnya ngerasa aduh tidurku kok nggak nyenyak gitu, yang disalahin tidurnya. Padahal karena gara-gara kebanyakan scroll, matanya ini kan jadi nggak apa ya, capek ya, matanya capek, terus kepalanya juga masih berpikir gitu kan, jadi tidurnya nggak relax, nggak deep sleep, sehingga disalahin tidurnya. Padahal mungkin bersosial medianya. Sosial media juga kadang-kadang kan jadi kayak orang nganggur, aduh ngapain ya, scroll-scroll deh. Nah itu. Sebenarnya kalau dari saya sih kita juga harus bisa menjadi netizen yang apa ya, yang bijak lah dalam memilah dan memilih itu tadi. Benar-benar harus apa ya, harus harus benar-benar wise lah penggunaan sosial media ini, karena benar-benar sosial media ini bisa menjadi alat bahkan yang membunuh ya, membunuh karakter sih menurut saya. Bahayanya itu gitu. Jadi jangan sampai kita kena dosa jariah gara-gara menyebarkan berita-berita yang tidak baik juga ya. Nah, monggo nih, Pak Rudi nih yang kembali ke akar nih. Hmm. Akarnya itu kan teknologi itu untuk membantu memudahkan hidup kita ya. Kita yang berkuasa menentukan bagaimana kita menggunakan teknologi itu. Itu akarnya. Jadi jangan dibalik teknologi menguasai kita, AI menguasai kita. Enggak. Itu udah keluar dari akar. Udah menyalahi akar. Saya lihat beberapa film di Netflix udah mulai menceritakan tentang AI yang berbalik menguasai kita sepenuhnya, Mas Eto. Itu memang ngeri banget ya. Tapi intinya gitu. Bagi saya prinsipnya, akarnya, teknologi itu membantu kita. Tuannya tetap kita. Jangan bolak-balik gitu kan. DPR itu tuannya adalah rakyat. Bukan rakyat tuannya DPR. Ya kan, kita nggak boleh bolak-balik kayak gitu. Nah, jadi kita yang berkuasa untuk menggunakannya. Misalnya tadi Mas itu bilang, puasa itu bagus. Atau nggak usah puasa deh kalau terlalu berat. Batasi misalnya, jam 9 off malam. Atau jangan jam 9, kalau masih berat jam 10 deh. Itu misalnya jam 10 off. Setiap kumpul keluarga off.
misalnya. Setiap dinner off bareng keluarga. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau udah bisa berarti kita yang masih menguasai teknologi itu. Kita masih tuannya. Tapi kalau makan sambil gini, jam 10, wah masih asik sampai jam 12 sampai matanya sakit kata Mas Eto tadi. Ya kita emang udah mulai dikuasai oleh teknologi. Kita menjadi budaknya. Kita menjadi tergantung, menjadi edik. Padahal seharusnya enggak. Belajar aja. Saya jam 9 mulai saya matiin sampai sekarang. Pada saat dinner sama keluarga, saya minta semuanya untuk nggak sibuk dengan HP-nya masing-masing. Kita ngobrol, kita berhadapan nih di real life, bukan di digital life, gitu loh. Come on, masa kamu di real life pasti mendua gitu, janganlah. Itu yang kemudian saya kira eh, akar banget. Teknologi itu diciptakan oleh kita untuk membantu kita, tuannya kita. Kita yang memutuskan mau pakai sebagai apa, untuk kejahatan, untuk kebaikan, untuk merusak hidup kita, atau untuk membuat hidup itu lebih baik. Pilihan di tangan Anda semua. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Rudi dan juga Pak Seto. Choices itu ada di tangan kita, jadi bijaklah dan juga kita harus memperhatikan sikon ya, situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Baik, ini pertanyaan yang terakhir. Saya ingin menghimbau juga, mengingatkan, sebelum saya nantinya membacakan pertanyaan yang terakhir ini dari Pak Hagem, Diskominfo Sandi, saya ingin mengingatkan setelah ini kita akan ada sesi pertanyaan langsung, tanya jawab langsung dari kedua narasumber yang sudah menyiapkan satu buah pertanyaan. Masing-masing narasumber ini, sobat kami, sudah menyiapkan satu buah pertanyaan. Baik, yang mau hadiah dan yang tahu jawabannya, silahkan dijawab pertanyaannya setelah ini ya. Baik, pertanyaan yang terakhir di Zoom chat itu dari Pak Hagem, Diskominfo Sandi. Pertanyaannya, bagaimana korelasi AI dengan unsur plagiarisme? Karena sepertinya AI juga mengambil apa yang ada di internet. Dan jika hal tersebut, misalnya nih dalam penulisan sebuah karya, jika dicek dengan aplikasi Turnitin, akan mendapatkan porsi kesesuaian atau kesamaan materi dengan apa yang ada di internet. Sementara toleransi kesamaan materi tidak masuk plagiarisme karya tulis itu juga dibatasi. Intinya adalah bagaimana kita mengkorelasikan AI, tetapi kita harus waspada dengan unsur plagiarisme karena bahaya nih. Data-data yang ada di internet itu jika dicek nanti akan ada pola yang sama. Monggo disilahkan untuk Pak Seto terlebih dahulu. Kemudian ini ada karya penulisan, sebuah karya ini kayaknya cocok nih kalau misalnya Pak Rudi menambahi. Nggih, monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak Aurel. Sebenarnya ya, eh, engine-engine di sana itu memang eh, apa ya, memang dibuat, di-create atau mereka mengambil juga bahan-bahannya dari internet beberapa. Contoh misalnya penggunaan ChatGPT deh. ChatGPT itu mereka kadang menyampaikan juga masukan, misalnya apa, ada komentar dari siapa, ini diambil dari sumber mana. Memang rata-rata diambilnya dari mesin learningnya Google gitu kan. Eh, dan apa yang kita upload juga hati-hati ya. Apa yang kita upload di learning mesin juga hati-hati. Contoh kayak ChatGPT, Gemini itu juga hati-hati. Jangan main asal upload. Wah, kita mau ngerjain soal ini deh atau tesis saya nih saya mau upload, kesimpulannya apa ya dan lain-lain. Itu juga bahaya karena apa yang kita upload, apa yang kita tanyakan di apa ChatGPT itu, ya mesin itu akan mengetahui, oh saya tahu nih gini nih, oh Mbak Aurel nih kayak gini nih gitu. Dia akan mengetahui karakteristik kita gitu. Pinter-pinter, mesin itu pinter gitu. Cuman memang tadi kembali lagi seperti Pak Rudi, jangan sampai kita ketergantungan ya penggunaan itu. Ya boleh, boleh. Itu untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien, lebih efektif, boleh. Namun ya tetap harus dicek lagi. Kalaupun tadi misalnya pembahasan plagiatisme dan lain-lain, nah itu kita harus cek lagi sih. Harus cek sejauh mana plagiatismenya ada gitu. Itu kan ada banyak banyak hal ya, dan ada juga yang apa ya, pemakluman-pemakluman untuk hal-hal tersebut, terutama kutipan-kutipan sih. Nah, kalau ini Pak Rudi nih, kalau masalah buku plagiatisme dan lain-lain, jagonya nih Mbak Aurel. Monggo Pak Rudi.
Silakan Pak Rudi, mantan nuwun Pak Seto. Ya, Silakan Pak Rudi. ya, terima kasih. AI kan mengolah data ya. Dia crawling data dari semua kita lah, dari semua sumber yang ada, kemudian memberlakukannya sebagai raw material kan. Ketika kita nanya ChatGPT, nanya Gemini, ya mereka mengolah semua itu, kemudian mempresentasikannya dari apa yang mereka miliki melalui sebuah sistem pengolahan data, melalui berbagai algoritma yang mereka buat, sehingga jadilah kemudian sebuah tulisan. Apakah itu plagiat? Ya, salah kita juga ya, semua kita berikan ke internet ya. Kemudian kalau itu diperlakukan sebagai raw material, ya nggak plagiat-plagiat amat. Mereka mengolah, tapi barangnya dari kita dan itu gratisan. Jangan lupa loh, kita ini udah memberikan banyak kontribusi tuh pada raksasa perusahaan platform itu. Dari data kita, apapun yang kita taruh di sosial media itu menjadi bahan buat mereka. Itu yang pertama. Jadi eh, soal plagiatisme memang masih ini ya, masih debatable. AI apakah melakukan plagiatisme? Yang pasti mereka mengolah data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan khawatir juga. AI nggak jago-jago amat sebenarnya untuk menulis beberapa hal. Yang paling gampang misalnya puisi ya. Suruh tulis puisi, bisa. Puisi tentang cinta, bisa. Terus kita bilang lagi misalnya, ah masih jelek, bikin lagi dong. Bikin lagi dia. Kita bilang lagi, masih jelek juga lo AI gitu kan. Bikin lagi, 3 kali udah tambah jelek. Bingung mereka. Jadi ini contoh ilustrasi. Nggak ini amat. Kita masih bisa memenangkan itu. eh, yang namanya puisi itu kan soul. Kita memberikan sebuah nyawa pada tulisan kita. Dan itu berlaku untuk semua tulisan sebetulnya. Kita mencurahkan diri kita, pikiran kita, hati kita, energi kita, passion kita di tulisan kita. Itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Ya kan? Di puisi terbukti. Kemudian yang lain, saya eh, sekitar berapa bulan lalu menyelesaikan sebuah novel saya yang saya kerjakan lama banget nih. Belum terbit, akan terbit nanti. Lama banget, mungkin ada sekitar 7 atau 8 tahun nggak kelar-kelar, akhirnya kelar. Tapi di tengah keputusasaan itu Mas Eto, Mbak Aurel, teman-teman semua, saya iseng. Ada teman ngomong, coba deh bab-bab terakhir kita kasih ke AI. Wah, eksperimen nih, boleh juga gitu kan. Temen ini punya AI yang berbayar, artinya kan bagus Mas Eto ya. Bukan yang gratisan, AI beneran gitu kan. Saya kasih. Ini novel saya bab 1 sampai 7. Bab 8 menurutmu harus kayak apa? Oh, dia baca kan novel-novel saya itu, masukin data dia baca. Bab 8 gini gini gini. Ih, kok jelek ya? Terus tak penasaran kan? Coba kamu bikin 5.000 kata dulu bab 8. Bikin dia. Teman-teman, Mas Eto, Mbak Aurel, hasilnya jelek. Nggak bisa dia kayak gitu. Ada barang 80% hampir jadi. Kita kasih, kita bilang coba deh usulmu gimana, coba kamu kerjain. Jelek. Ini pengalaman, mungkin yang lain mungkin ada juga yang merasa puas, ini subjektif gitu kan. Tapi kemudian saya memutuskan, oke stop, saya terusin sendiri gitu akhirnya. Gitu. Jadi jangan takut, lagi-lagi itu kembali pada kita. Tetap tuannya kita. Cuma saya emang ngeri sih begitu nonton Netflix beberapa film yang saya lihat terakhir apa ya. Pokoknya AI menguasai kita semuanya. Gila bener-bener. Dan itu real. Urusan asuransi tiba-tiba dia selesaiin. Padahal kalau kita mau ke sana itu setengah mati urusannya kan. Ribet banget mau telepon pakai mesin, yang terima answering mesin, kemudian tekan ini, tunggu itu. Itu katanya beres dalam hitungan waktu 1 jam oleh si AI. Tapi habis itu dia menguasai hidup kita, menguasai hidup rumah itu. Nah ini yang kemudian mesti kita sama-sama sikapi dengan apa ya, dengan bijak lah. Itu aja sih teman-teman, Mbak Aurel, Mas Eto, terima kasih semuanya. Oke, sami-sami Pak Rudi dan juga Pak Seto, bolehkah kita beri tepuk tangan serta virtual applause? Boleh dikasih reactionnya untuk Zoom meeting pada sore hari ini? Ya, kita akan masuk ke pertanyaan yang akan langsung ditanyakan oleh kedua narasumber. Pertama, Pak Seto terlebih dahulu. Silahkan nanti bertanya pertanyaannya apa ke sobat kami, dilanjutkan oleh Pak Rudi. Monggo silahkan nanti langsung bagi teman-teman atau rekan-rekan sobat kami yang tahu jawabannya, silahkan untuk mengangkat tangan
dan juga membuka kameranya ya, karena kita ini diskusi dinamika tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Monggo, saya silakan. Oke, saya ngasih pertanyaan ya, simpel-simpel aja. Apa fungsi two factor authentication atau 2FA? Dah itu aja Mbak Aurel. Oke, baik. Apa fungsi 2FA ya dari Pak Seto? Baik. Kemudian dari Pak Rudi, monggo silahkan. Langsung saja pertanyaannya. Saya nggak akan nanya yang barusan kita obrolin panjang lebar ya, agak boring, agak apa namanya, udah cukup kayaknya gitu. Saya akan nanya yang lebih lebih sederhana aja. Dan mungkin saya akan nitip ke satu orang yang menjawab benar nanti Mm-mm. untuk mendapatkan hadiah dari saya juga. Saya akan titipkan ke Wah, Mas Giarto mungkin ya nanti hadiahnya. Pertanyaan oke. saya satu saja, apa Mm-mm. judul buku terbaru saya yang baru diluncurkan 20 September kemarin? Itu aja. Yang nanya pertama kali, yang menjawab benar pertama akan saya kirim buku satu. Saya nitip ke Waduh, Pak Giarto nanti. saya boleh nggak, Pak? Baik, kita akan berikan langsung kepada. Ya, boleh. Nanti Pak Rudi, ya mohon maaf tadi saya mute ya. Pak Rudi tadi judul buku yang terbaru saya boleh jawab nggak, Pak? Nanti tidak malah sobat kami yang tidak kebagian ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Seto dan juga Pak Rudi. Pertanyaan dari Pak Seto, apa fungsi 2FA ya tadi? Kemudian dari Pak Rudi, apa judul buku terbaru yang baru luncur atau launching tanggal 20 September lalu? Boleh silakan, saya akan hitung. Bagi yang, oh ya sudah ada. Ini yang pertama saya lihat Mbak Najla Azarin, kemudian Mas Eko Angga. Saya tahan dua terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya benar, baru itulah pemenangnya. Kalau salah, ya mohon maaf. Coba ke yang lain. Ya, monggo silakan Mbak Najla Azarin. Oh ya, yang pertama Pak Eko. Yang pertama mohon maaf, Pak Eko Angga. Ya, yang pertama Pak Eko Angga. Baik. Nanti Mbak Azarin menjawab pertanyaan yang ini Mbak Azarin mau menjawab pertanyaan yang keberapa Mbak Azarin? Mohon maaf. Saya mau menjawab pertanyaannya Pak Seto. Oh, boleh. Nanti Pak Eko Angga berarti pertanyaan yang kedua. Coba saya mau dengar jawabannya adalah Fungsi utama two-factor authentication atau 2FA itu untuk meningkatkan keamanan akses ke akun atau sistem. Jadi nambah lapisan keamanan kedua selain kata sandi, maka dia bakal menambahin nomor telepon atau email lagi untuk menjaga keamanan akunnya. baik. Apakah betul? Betul jawabannya. Terima kasih banyak Mbak Najla Azarin. Baik, ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Seto. Kemudian tadi ada yang sudah menjawab juga, yang sudah mengangkat tangan, Pak Eko Angga. Monggo silahkan, Pak Eko Angga. Apa jangan-jangan Pak Eko Angga juga mau menjawab pertanyaan dari Pak Seto? Atau mau mendapatkan buku dari Pak Rudi? Silahkan. Jawab yang pertanyaan yang mana ya? Yang Ini ada, ya, kami ada dua pertanyaan. Tadi sudah dijawab pertanyaan yang dari Pak Seto. Tinggal pertanyaan dari Pak Rudi. Apa judul buku terbaru yang baru launching tanggal 21 September? 20 Buku yang, September. ya, refleksikan September. hak difabel. Betul? Judulnya refleksikan hak difabel. Isinya tentang itu, tapi judulnya bukan itu, Mas Eko. Oh, baik. Judulnya bukan itu ya. Berarti yang lain yang jawab ya. Ya, boleh disilahkan Kak Arbrian Aji Pratama. Halo, Kak Abrian atau Bapak Abrian? Kami silahkan. Oke, mohon maaf belum bisa open cam karena lagi sambil nyetir. Oke. Untuk buku dari Pak Rudi yang launching di tanggal 20 kemarin di Ruang Literasi, judulnya Kamu Cacat Maka Aku Ada. Betul? Oh ya, baik. Luar biasa, betul. Selamat mendapatkan buku langsung dari Pak Rudi. Baik, rekan-rekan sobat kami, senang sekali sudah berdinamika dan seru sekali ya. Sembari saya juga menunggu hasil pemenang dari chat, saya izin untuk pantun terlebih dahulu ya. Kita akan sama-sama mengumumkan, oh ya, sudah ada pengumumannya. Kita akan sama-sama mengumumkan juara dari pemenang
sesi diskusi tanya jawab di sobat kami pada sore hari ini. Boleh dibantu cakepnya ya. Saya mau pantun dulu. Libur bareng bersama keluarga. Cakep. Pergi ke Jepang, foto di Gunung Fuji. Cakep. Cakep. Sobat kami, sudah siap nggak? Izinkan saya umumkan pemenang hari ini. Baik. Cakep. Wih. Pemenang pertama atau pemenang yang ketiga diraih oleh selamat kepada Kak Arbian Aji Pratama. Selamat ya Kak Arbian Aji Pratama. Kemudian pemenang yang kedua selamat kepada Kak Najla Azarin. Dan pemenang yang pertama tadi sudah kita langsungkan sesi diskusi tanya jawab langsung. Selamat kepada Pak Hardi. Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual. Baik sobat kami, kita sudah berada di penghujung acara dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasme dari rekan-rekan sobat kami yang setia hadir dan juga setia mengikuti series sobat kami yang sekarang itu sudah series yang ke-22 dengan tema media sosial sebagai jembatan aspirasi, dan semoga kebermanfaatan tadi kita berdiskusi dan juga pemateri-pemateri yang sudah luar biasa kita undang di sini untuk memberikan arahan, memberikan insight, knowledge yang baru ya. Mudah-mudahan kita juga semakin menambah wawasan dan informasi terkait dengan bijaknya menyaring berita di khususnya media sosial dan juga penggunaan AI. Baik, terkait dengan hal tersebut, memang saya setuju karena media sosial telah mengubah cara kita bagaimana menyampaikan dan juga menanggapi aspirasi. Dan mari kita terus kembangkan potensi tersebut dengan baik sebagai alat untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan perubahan positif dalam masyarakat. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa dan juga meriah untuk kedua narasumber pada sore hari ini. Sekali lagi matur nuwun sangat untuk Pak Seto Wijaya dan juga Bapak FX Rudi Gunawan yang sudah hadir memberikan waktunya untuk berdinamika bersama dengan kami, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan sobat kami dari Sabang sampai Merauke loh ini. Ya, dari Sabang sampai Merauke yang sudah hadir, yang sudah menonton live di YouTube Dekta TV maupun di Zoom meeting kami. Terima kasih banyak. Semoga besok kita dapat berjumpa, kita dapat berdiskusi bersama lagi. Akhir kata, terima kasih dan mohon maaf saya selaku moderator dan juga MC di acara sobat kami Digitalks. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. See you and I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya. See you teman-teman sobat kami. Sampai jumpa. Matur nuwun Pak Seto dan juga Pak Rudi.